Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perluda mengusulkan agar jabatan DPRD diperpanjang 2 tahun dari semula 1 periode jabatan DPRD 5 tahun menjadi 7 tahun. Perpanjangan jabatan DPRD dibutuhkan sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas topik yang lagi hangat banget nih. Soal keputusan Mahkamah Konstitusi, MK ya, yang baru aja mengubah jadwal pemilu kita mulai 2029 nanti. Iya, betul. Ini putusan yang cukup signifikan dampaknya. Nah, kita udah kumpulin beberapa bahan nih. Ada rangkuman berita dari kompas.com, Tempo.co, terus ada juga transkrip diskusi dari YouTube, dari Metro TV, Kompas TV, Politik Indonesia gitu. Semuanya ngebahas putusan MK nomor 135 PUU XXI 2024 ini. Lengkap ya sumbernya? Ya, jadi misi kita sekarang, kita coba pahami bareng-bareng. Kenapa sih MK sampai misahin pemilu nasional sama daerah? Terus, apa konsekuensi yang paling ramai dibicarain? Terutama soal kemungkinan masa jabatan anggota DPRD diperpanjang, dan yang penting juga, apa artinya ini buat Anda semua, buat demokrasi kita ke depan. Oke, kita bedah ya. Oke, siap. Jadi intinya putusan MK ini bilang mulai 2029 dan seterusnya pemilu kita dipisah. Jadi ada pemilu nasional itu buat pilih presiden, wapres, DPR RI sama DPD RI. Itu yang pertama ya? Ya, nah terus nanti ada lagi pemilu daerah. Ini buat milih anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Dan ini pelaksanaannya dibarenin sama pilkada. Oh, jadi DPRD bareng sama pemilihan gubernur, bupati, wali kota gitu? Betul. Nah, jarak waktunya juga diatur. Pemilu daerah itu paling cepat 2 tahun, paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional atau pelantikan pejabat nasionalnya. Oke. Lalu, apa sih pertimbangan utama MK sampai bikin aturan baru ini? Kan pemilu serentak 2019, terus 2024 kemarin awalnya dianggap solusi ya? Nah, ini dia nih. MK itu melihat pengalaman pemilu serentak yang 5 kotak suara kayak kemarin, itu wah bebannya luar biasa berat ternyata. Berat buat siapa aja tuh? Negara ya, KPU gitu, dari sisi logistiknya, ngaturnya. Terus berat juga buat pemilih. Kebayangkan disodorin banyak banget surat suara dalam satu waktu. Iya sih, pusing juga milihnya ya. Makanya harapannya kalau dipisah gini, beban mikir pemilih jadi agak berkurang. Punya waktu lebih buat, ya kenalan sama calon, pahami programnya gitu. Jadi harapannya kualitas pilihan pemilih bisa lebih baik gitu ya? Tepat, harapannya gitu. Selain itu, ada harapan juga isu-isu daerah nggak lagi ketelen sama isu nasional yang biasanya lebih heboh. Jadi pas milih DPRD atau kepala daerah, fokusnya ya bener-bener ke masalah lokal. Oke. Terus ada lagi Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga bilang ini bisa kasih waktu buat partai politik nyiapin kader lebih matang dan mengurangi potensi politik transaksional, tawar-menawar sesaat gitu. Dari KPU sendiri, Mbak Betty Epsilon Idrus juga bilang ini bisa menyederhanakan kerja mereka. Oke, niatnya sih bagus ya untuk perbaikan sistem, tapi konsekuensinya ini yang langsung bikin heboh, terutama soal nasib anggota DPRD yang kepilih di pemilu 2024 kemarin. Kan masa jabatan mereka harusnya sampai 2029. Iya, betul. Nah, kalau pemilu daerah baru diadain katakanlah 2031 gitu, kan berarti ada jeda 2 tahun tuh. Kosong dong kursi DPRD-nya. Persis, itu dia masalahnya. Ada potensi kekosongan lembaga legislatif di daerah selama 2 tahun. Dan ini dianggap serius. Kenapa? Karena beda sama kepala daerah, gubernur atau bupati gitu. Kalau kosong kan bisa diisi penjabat, PJ. Oh iya, ada PJ gubernur, PJ bupati ya. Nah, kalau buat anggota DPRD sampai sekarang ini mekanismenya belum ada. Belum ada PJ anggota dewan gitu. Makanya opsi yang paling kencang dibicarakan ya perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang sekarang, periode 2024-2029, iya, diperpanjang. Mungkin sekitar 2 tahun, jadi totalnya 7 tahun. Biar nggak ada kekosongan itu tadi. Wah, 7 tahun ya? Siapa aja nih yang mengusulkan ide perpanjangan ini? Kayaknya lumayan banyak ya? Cukup kencang memang usulannya, terutama dari DPR sendiri. Beberapa pimpinan di Komisi 2 DPR, kayak ketua sama wakilnya, Pak Rifki Nizami Karsayuda dan Mas Dede Yusuf, itu terang-terangan mendukung opsi ini. Alasannya apa?
Argumen utamanya yaitu tadi, menghindari kevakuman kekuasaan legislatif di daerah, kata Pak Rifki Nizami gitu. Bahkan KPU lewat Pak Idam Holik juga melihat ada semacam celah hukum di UU Pemda. UU Pemda yang mana tuh? UU 23 tahun 2014. Di situ disebut masa jabatan anggota DPRD itu berakhir pas anggota baru dilantik atau bersumpah. Jadi kalau belum ada yang baru ya lanjut. Menariknya lagi, Perludem yang awalnya menggugat ke MK itu juga udah nyantumin opsi perpanjangan ini loh di permohonannya. Oh, jadi penggugatnya pun udah antisipasi kemungkinan ini ya? Tapi pasti nggak semua setuju kan? Pasti ada pro kontranya dong soal perpanjangan masa jabatan ini. Pasti ada. Di satu sisi ya ada yang seneng. Kayak Waketum TKB Pak Jazilul Fawaid cerita kalau kader partainya di daerah yang menyambut baik potensi perpanjangan ini. Lumayan kan nambah masa tugas? Hehe, iya juga ya. Khawatir pemisahan jadwal ini malah bikin siklus tegang politik jadi lebih panjang. Terus biaya politik bisa bengkak. Kan biasanya caleg nasional sama daerah bisa kerja bareng tuh pas pemilu serentak. Kalau dipisah, ya masing-masing jalan sendiri. Iya juga ya biayanya. Pak Jazilul Fawaid dari PKB juga nambahin, belum tentu juga ini menyederhanakan kerja partai. Pengurus kan tetap aja kerja 2 kali, buat nasional sama daerah. Tapi, ada juga kan yang melihat sisi positif pemisahan ini, lepas dari soal perpanjangan jabatan tadi, kayak pengamat gitu. Ada. Misalnya Mbak Titi Anggraini, pengamat pemilu. Beliau berpendapat pemisahan ini justru bagus buat kualitas pemilu, bikin pemilih lebih fokus, isunya juga lebih pas sasarannya. Nah, soal perpanjangan masa jabatan DPRD, itu dianggap ya konsekuensi logis aja dari desain baru ini, sesuatu yang perlu diterima. Oke, jadi kompleks ya. Kalau kita tarik nih ke gambaran lebih besar, buat kita semua, buat Anda para pendengar, apa artinya semua ini? Nah, ini penting. Putusan MK dan perdebatan soal perpanjangan jabatan ini kan nyentuh hal-hal mendasar banget buat kita sebagai warga negara. Pertama, soal akuntabilitas. Gimana pertanggungjawaban wakil rakyat kalau masa jabatannya diperpanjang tanpa dipilih lagi sama rakyat? Pertanyaan bagus tuh. Kedua, soal keseimbangan. Gimana menyeimbangkan antara stabilitas pemerintahan di daerah sama prinsip siklus demokrasi yang reguler, yang biasanya 5 tahunan itu. Dan ini pasti butuh aturan baru ya, undang-undangnya harus diubah dong. Banget. Ini nunjukin betapa mendesaknya revisi beberapa undang-undang sekaligus. UU Pemilu, UU Pilkada, UU Pemda, semuanya perlu disesuaikan biar ada kepastian hukum, biar masa transisinya jelas. Banyak pihak kayak Pak Ahmad Doli Kurnia dari DPR, juga Mbak Titi tadi, sama-sama bilang pembahasannya harus segera. Tapi ya tetap harus cermat, nggak boleh buru-buru biar hasilnya mateng. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, putusan MK ini niatnya baik ya, mau memperbaiki kualitas pemilu kita dengan cara dipisah. Tapi langkah ini sekaligus membuka ibaratnya kotak Pandora baru. Ada tantangan transisi yang gak gampang. Terutama ya itu tadi, soal nasib masa jabatan anggota DPRD yang sekarang. PR besar buat DPR dan pemerintah buat bikin aturan mainnya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup buat Anda renungkan ya. Lepas dari soal teknis berpanjangan jabatan atau gimana ngisi kekosongannya nanti, coba pikirkan deh. Gimana menurut Anda, pergeseran jadwal pemilu ini nantinya bakal mengubah cara kerja politik antara pusat dan daerah? Dan yang paling penting, gimana dampaknya ke cara Anda terlibat dalam demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah? Iya, itu pertanyaan penting buat kita semua ke depan.